Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Cinitra Murmela dengan NIM 0801 Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat program yang akan membaca suatu bilangan bulat, lalu menghitung jumlah dari masing-masing bilangan ganjil dan juga genap dari 1 hingga n, lalu memangkatkan bilangan dari 1 hingga n dengan jumlah dari ganjil serta genap, dan menampilkan hasil dari rata-rata keduanya. Baiklah, di sini saya akan membuat program menggunakan kode blok. Yang pertama kita buka file, kemudian pilih new, kemudian di sini pilih file, lalu pilih C or CC source, kemudian next lagi, kemudian beri nama untuk ininya. Misal di sini saya ambilkan nama apa namanya? Nama untuk filenya yaitu 4 tambahan misal, kemudian enter, lalu finish. Baiklah, untuk programnya sendiri yaitu yang pertama input IOStream. Input IOStream sendiri yaitu digunakan memasukkan baris file header IOStream yang berisi definisi untuk objek input, output standar seperti scene, cout, atau yang lainnya. Kemudian using namespace std yaitu menyatakan bahwa kita akan menggunakan namespace std yang berisi definisi untuk objek dan fungsi standar dalam C++ seperti scene, cout, dan lainnya. Nah, dengan menggunakan using namespace std ini, kita tidak perlu menuliskan std double titik 2 sebelum menggunakan objek. Kemudian integer main sendiri yaitu fungsi utama. Kemudian buka kurung kurawal, masuk ke masuk ke program. Yang pertama masukkan variabel. Di sini saya menggunakan n, variabel n, kemudian i, n, i, kemudian jumlah integer n saja. N, kemudian masuk ke cout atau outputnya yaitu kita masukkan nilai n. Masukkan nilai n, kemudian simpan kemudian in n yaitu untuk menyimpan inputan nilai n ini tadi. Kemudian kita akan menampilkan urutan angka dari 1 hingga ke n. Bukan urutan angka dari 1 hingga ke n yaitu cout, urutan angka dari 1 hingga ke n dan hingga ke n, kemudian n, seperti ini, kemudian n line, enter. Kemudian masuk ke perulangan for untuk menampilkan urutan angka, yaitu for integer i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan n, kemudian i plus plus.
Kemudian ke kurung lagi, sini masuk ke C out I. Kemudian C out M line untuk enter atau tab. Kemudian masuk ke menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap. Yang pertama kita um, membuat loopnya terlebih dahulu. Di sini kita menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap, yang itu inisialisasi variabel jumlah ganjil sama dengan 0, kemudian jumlah genap sama dengan 0, kemudian masuk ke perulangan untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap, yaitu for dalam kurung integer i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan n, kemudian i plus plus. Kemudian buka kurung lagi, masuk ke kondisi di mana if jika i modulo 2 itu hasilnya 0, maka dia akan menghitung jumlah genap. Masuk jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah i. Kemudian else, kondisi else jika dia yang ini tadi, jika dia benar maka masuk ke jumlah genap, tetapi jika ia salah maka masuk ke jumlah ganjil. Sama seperti tadi, jumlah ganjil ini ditambah i. Kemudian menampilkan jumlah bilangan ganjil dan bilangan genap, yaitu Cout jumlah bilangan ganjil yaitu kita tadi menggunakan variabel jumlah ganjil kemudian Cout jumlah bilangan genap tadi kita simpan di variabel jumlah genap and line. Kemudian kita masuk ke proses menghitung pangkat ganjil dan genap dari 1 hingga ke n. Kita menggunakan tipe data longlong. Tipe data longlong sendiri yaitu tipe data yang bisa menyimpan angka yang banyak. Jika dia menggunakan integer maka ada batasnya, karena integer cuma 4 bit sedangkan longlong itu 64 bit. Dan inisialisasi pangkat ganjil sama dengan 0, kemudian pangkat genap kita inisialisasi juga dengan 0,
Kemudian masuk lagi ke variabel, di sini saja bisa. Variabel ganjil dan genap. Kemudian masuk ke perulangan untuk menghitung pangkat tadi, yaitu for integer i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan n, kemudian i plus plus. Jika dia ganjil, inisialisasi tadi 1, kemudian masuk lagi ke perulangan J, integer J sama dengan 0, kemudian J kurang dari jumlah ganjil, kemudian J plus plus. Ini ganjil dikali I. Nah, ini kemudian nanti pangkat genap. Untuk pangkat ganjil yaitu pangkat ganjil ditambah ganjil. Masuk lagi ke perulangan for untuk pangkat genap atau jumlah genapnya. Nah, seperti tadi, integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Genap di inisialisasi 1, lalu masuk ke perulangan J, for integer J sama dengan 0, J kurang dari jumlah genap, kemudian J plus plus. Ini genap sama dengan genap dikali I, kemudian pangkat genap yaitu genap ditambah genap. Kemudian program untuk menampilkan pangkat ganjil dan genap yaitu cout pangkat ganjil singkat tadi di variabel pangkat ganjil, kemudian cout pangkat genap, singkat tadi di variabel pangkat genap dengan n-line untuk enter. Kemudian menghitung rata-ratanya, yaitu rata-rata dari pangkat ganjil dan pangkat genap, yaitu kita menggunakan tipe data double karena dia menghitung rata-rata. Rata misalnya sama dengan pangkat ganjil ditambah pangkat genap
dibagi 2,0. Kemudian CO untuk menampilkan rata-rata yang tadi kan disimpan di variabel kita dan M-line untuk enter. Setelah kita akan running programnya. Cara ada sebenarnya ada yang salah. Oh ini. Seperti ini typo ya. Outputnya misal di sini saya menginput nilai 5. Nah, maka urutan angka dari 1 hingga n ke n. Bentar, seperti ada yang salah. Itu ke n. Ini programnya. Itu kan nilai n-nya saya inkan 5. Nah, maka urutan angka dari 1 hingga ke 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah bilangan ganjilnya ada 9. 9 ini dari, kan ganjil itu kan ada 1, 3, sama 5. 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya 9. Kemudian jumlah bilangan genapnya yaitu 6 karena 2 ditambah 4 hasilnya 6. Kemudian pangkat ganjilnya adalah 2 juta 2 juta 235.465. Itu pangkat ganjilnya berarti 1 dipangkatkan dengan 9 ditambah 2 dipangkatkan 9, kemudian 3 ditambah pangkat 9, kemudian 4 ditambah pangkat 9, kemudian tambah 5 pangkat 9 hasilnya ini. Kemudian untuk pangkat genap juga sama, yaitu 2 dipangkatkan 1 dipangkatkan 6 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 6 kemudian ditambah 5 pangkat 6 hasilnya 20.515. Kemudian rata-ratanya adalah ini. Rata-ratanya NID. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.